Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma taba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahri. Sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Enggak ada muslimatnya ya. Kita kembali memuji Allah karena pada kesempatan ini pasca Ramadan di bulan Syawal ini kita masih sehat. Dan alhamdulillah malam ini kita lanjut kembali pengajian kita yang insya Allah tidak pernah surut dan selalu semangat untuk kita laksanakan. Yang sangat saya hormati Ketua PCM Kedaung beserta seluruh jajarannya, DKM Masjid Umar bin Khattab beserta seluruh jajaran dan pengurus, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi manusia itu cuma 8 detik. Setelahnya orang akan sibuk untuk mencari dan mencari aktivitas lain, dan biasanya kalau sudah lewat dari 8 detik dan masih memperhatikan, berarti itu sudah mulai fokus. Banyak kita tidak tahan di angka 8 detik ini untuk segera mengambil HP untuk men-scroll kembali WA
TikTok ataupun medsos yang lainnya, dan kita tidak fokus lagi apa yang kita dengarkan. Tapi alhamdulillah malam hari ini sepertinya kita benar-benar fokus. Inilah pembelajaran dari Ramadan yang sudah kita lewati bulan Ramadannya, tapi insya Allah meramadankan diri kita tidak pernah ada habisnya. Bulan suci Ramadan sudah berlalu, tapi meramadankan diri tidak pernah berlalu. Bulan suci Ramadan ngajarin kita bagaimana supaya bisa kita terus meningkatkan tilawah kita sehingga mampu menyelesaikan berapa juz. Bulan suci Ramadan ngajarin kita bagaimana selama Ramadan itu kita bisa memaksimalkan ibadah sunnah kita, khususnya sholat lail yang dilaksanakan dengan istilah tarawih. Kita memaksimalkan di bulan suci Ramadan berbagi dengan apa yang kita miliki berupa harta dengan berzakat, infak dan sedekah. Ini yang kita lakukan menjadi pembelajaran di bulan suci Ramadan. Maka setelah Ramadan berlalu, setelah bulan Ramadan berlalu, maka tetap meramadankan diri kita dengan terus melanjutkan tilawah Al-Quran, melanjutkan sholat sunnah kita khususnya tahajud, dan melanjutkan kemurahan hati kita untuk terus berbagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu maka untuk menuju pada hati yang terus mau mengaji, yang terus mau bertahajud dan terus mau berbagi, tentunya yang kita perlu lakukan adalah bagaimana menyadari diri. Oleh karena itu jangan kita sibuk untuk keluar, tapi sibuklah untuk ke dalam. Introspeksi diri kita semakin baik agar kita lebih paham siapa diri kita. Maka malam hari ini insya Allah kita akan membicarakan bagaimana agar kita tidak fokus kepada rezeki dan nasib orang lain, tapi kita fokus pada apa yang Allah berikan pada kita. Makanya saya mengangkat judul jangan atau berhentilah untuk mencuri casting orang lain. Kita itu banyak tidak bahagianya. Kenapa banyak tidak bahagia? Karena kita sendiri kadang tidak tahu bahagia itu apa. Karena kita kadang tidak paham kapan kita bahagia. Karena kita selalu mengejar sesuatu yang semu. Karena kita sendiri tidak paham. Mengejar sesuatu yang kita tidak paham tidak akan pernah ketemu. Makanya bahagia itu adalah sesuatu yang ada pada diri kita yang berupa penerimaan dan melepaskan apa yang menjadi kemelekatan pada diri kita, khususnya yang terkait materi. Makanya Allah itu sudah memberikan casting atau peran kepada kita semua. Peran kita masing-masing itu sudah ada. Garis nasib kita sudah ada. Cuma kita kadang sibuk dengan memikirkan apa yang didapatkan orang lain. Casting orang lain ini yang bikin kita kadang sibuk sehingga kita lupa pada kebahagiaan diri sendiri. Kita sibuk untuk melihat bagaimana orang lain itu punya mobil, punya kendaraan, punya apapun itu, sementara kita terus memikirkannya dan kita sendiri lupa bahwa Allah itu sedang menunda apa yang akan kita dapatkan. Makanya ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa ayat 79. Apa yang menimpamu terkait kebaikan itu dari Allah. Tapi apa yang menimpamu terkait dengan keburukan dari dirimu sendiri. Maka jangan pernah kita berpikir bahwa oh saya mendapat nasib buruk seperti ini dari Allah.
Bukan. Allah itu enggak jahat. Sebab kapan Allah memberikan nasib buruk pada kita, baik pada orang, itu berarti Allah tidak adil. Sementara sifat dasarnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang. Lalu kenapa ada nasib buruk yang menimpa kita? Itu karena casting yang kita lakukan. Apa yang kita perankan dalam hidup itu melenceng dari apa yang sudah Allah gariskan. Makanya kan kita itu kadang protes kepada Allah, pengennya hidup itu baik-baik saja, mulus-mulus saja. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita nggak enak, kita mengeluh. Makanya Allah nyindir kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan dalam kondisi banyak berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a, kalau diberikan kebaikan lupa diri. Wa idza massahu syarru jazua, apabila diberikan cobaan, diberikan sesuatu yang tidak enak baginya, selalu mengeluh. Padahal apa yang Allah berikan pada kita itu, itulah yang terbaik. Ramadan itu enggak enak karena bikin lapar, bikin haus, bikin lemes. Tapi justru karena kita dibuat lapar, perut menjadi kosong, disitulah letaknya kita sehat. Hidup ini kan yang utama itu kan karena banyaknya ruang kosong. Kita itu nyaman, bisa menghirup udara dengan enak karena ruangannya tidak pengap, karena luasnya ruang kosong. Bapak-bapak yang punya rumah besar itu pasti nyaman. Padahal rumah besar itu isinya adalah ruang kosong. Kamar yang 1x1 dengan kamar yang 4x4 pasti akan beda kondisi kita kalau di dalam. Kenapa lebih nyaman 4x4? Karena banyak ruang kosongnya. Tempat tidur tidak memenuhi satu ruangan. Makanya enaknya itu karena banyak ruang kosong. Kenapa nyaman di Umar bin Khattab ini? Karena ada tempat parkir. Tempat parkirnya itu ruang kosong. Seandainya masjid ini langsung begitu buka pintu sudah langsung ke pagar, kita mau parkir motor aja susah, nggak nyaman. Maka yang enak hidup itu karena Allah menciptakan kita diberikannya banyak ruang kosong. Kita beli emas yang begitu mahalnya, yang dipakai kan ruang kosongnya. Cincin yang kita pakai di jari kita bisa dipakai itu karena ada ruang kosong, ada lubangnya. Kalau cincin nggak ada lubangnya percuma, dikantongin baik. Gelang ataupun kalung yang dipakai wanita itu enak karena ada ruang kosongnya. Seandainya nggak ada bolongnya, percuma. Maka ternyata ruang kosong itu bikin kita nyaman. Berarti Allah itu membuat kita supaya nyaman kehidupan kita ini, perut itu jangan penuh terus. Sempatkan untuk dikosongkan. Makanya ada puasa Ramadan sebulan penuh karena kita biasanya 11 bulannya itu penuh terus. Maka sering saya menyampaikan bahwa orang meninggal di dunia itu ataupun betapa banyaknya penyakit di zaman sekarang ini itu bukan karena perut kosong, karena perut yang terlalu banyak penuh. Maka semakin kita tidak memberikan rongga kepada perut itu, semakin potensi untuk kita berpenyakit. Makanya pangkal segala penyakit pada tubuh kita ini berawal dari pikiran, yang kedua karena kondisi perut. Makanya kalau yang masuk ke perut kita dan yang keluar dari perut kita itu normal, insya Allah kita sehat. Makanya sehatnya hidup itu karena masuk itu ada normal, keluarnya juga normal.
Seandainya yang masuk ke perut kita itu nggak bisa keluar, jangankan ampasnya, anginnya saja nggak bisa keluar, rumah sakit. Makanya kita ini bisa tersenyum manis, bisa duduk enak, karena sirkulasi yang masuk dan keluar insya Allah normal. Oh, berarti hidup yang nyaman itu seperti nafas. Masuknya tidak tersendat, keluarnya juga tidak tersendat. Berarti rezeki pun begitu. Makanya kenapa ciri utama dan pertama disebutkan Allah bagi orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Mereka mampu mengeluarkan, berinfak, bersedekah dalam kondisi lapang ataupun sempit. Oh, berarti intinya adalah mengeluarkan. Bukan sekedar numpuk jadi saldo, tapi kemampuan kita untuk mengeluarkan dan berbagi. Berarti ciri pertama orang bertakwa itu disebutkan Allah dalam surah Ali Imran 134. Ciri pertamanya adalah jangan pelit. Ternyata Allah itu mengurutkan urutan pertama ciri orang bertakwa itu berhenti pelitnya. Karena pelit ini penyakit yang paling berbahaya. Karena bisa menghapus level kedua dan ketiga yang disebutkan Allah ciri orang bertakwa. Kenapa pelit ini yang pertama disebutkan Allah? Karena kemelekatan inilah yang kadang membuat kita lupa kepada Allah. Kita sibuk mencari rezekinya, baru lupa kepada yang memberikan rezekinya. Ketika Allah berikan rezeki pada kita, numpuk semua di diri kita, enggak ada keluarnya. Ibarat orang makan, enggak pernah BAB, ya kembung, mules terus, buncit. Nah, makanya harus ada pengeluarannya. Maka rezeki itu, harta itu akan normal kalau ada masuknya, terus keluarnya juga normal. Tapi harus dicatat keluarnya juga normal. Jangan sampai keluarnya tidak normal. Kalau kita makannya normal tapi keluarnya tidak normal, namanya diare. Mencret. Harta juga bisa mencret. Pemasukannya bagus, tapi pengeluarannya tidak normal. Lancar keluarnya, tapi encer nggak karuan, itu namanya diare. Lancar masuknya, tapi keluarnya ke judi online. Oh, berarti nggak normal. Keluarnya mah lancar, tapi nggak ada yang nyangkut ke Umar bin Khattab. Semuanya lari ke tempat judi online, ke tempat maksiat dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, maka ketika Allah memberikan kepada kita titipan ini, oh berarti namanya juga titipan. Makanya yang pertama Allah cantumkan sebagai ciri orang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karena orang yang pelit itu orang yang paling tersiksa dalam hidupnya. Kenapa tersiksa? Karena orang pelit itu senantiasa memegang, tidak pernah melepaskan. Dan ciri itu dimiliki oleh monyet. Makanya di Afrika kalau mau nangkap monyet gampang. Ambil toples, tanam toplesnya, kemudian beri makanan kacang ke dalam toples. Makanya monyet itu kalau sudah ngambil ke dalam, tangannya lurus dulu. Tapi kalau monyet sudah megang apa-apa, nggak akan pernah mau dilepaskan. Makanya kalau sudah megang kacangnya, bentuk tangannya mengepal, nggak bisa keluar. Jadi masuknya tangannya bisa, keluarnya nggak bisa. Monyet bisa ditangkap akibat karena tidak mau melepaskan. Nah, makanya kalau ada orang yang tidak mau melepaskan apa yang menjadi harta titipannya dari Allah, 11-12 dengan tangkapan di Afrika. Nah, hadirin sekalian, makanya betapa gampangnya menangkap monyet itu karena susah melepaskan. Makanya kenapa orang yang pelit itu menderitanya luar biasa.
karena susah untuk melepaskan. Maka sering saya sampaikan bahwa yang membuat maling itu, yang membuat pencuri itu, yang membuat jamret itu, yang mencetaknya bukan orang lain, kita. Kalau ada hartanya orang di kita dan kita tidak mau mengeluarkannya, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Karena tidak akan mungkin kita akan makan harta orang lain. Yang kita makan itu rezeki kita sendiri. Cuma kita senang numpuknya, yang kita makan kan sedikit. Tapi kenapa kita begitu bernafsu? Orang lain dapat ini, kita yang iri. Orang lain dapat ini, kita yang sirik dan dengki. Makanya untuk menuju kepada manusia itu dua yang harus kita lakukan. Yang pertama ikhlas dulu, yang kedua jauh dari dengki. Itulah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Menuju ke surat An-Nas itu perjalanannya panjang. Makanya Al-Quran itu hebat banget. Kenapa An-Nas ditaruh di akhir? Karena manusia kalau sudah menemukan jati dirinya, itulah hakikat An-Nas. Maka untuk menuju An-Nas itu awali dulu mampu menyembelih Al-Baqarah. Sapi betina ini simbol daripada kebinatangan yang ada pada diri kita, yang hanya sibuk untuk memikirkan leher ke bawah. Makan, minum, hubungan, itu aja leher ke bawah, binatang ternak. Makanannya ini yang harus disembelih. Maka kenapa setelah Ramadan itu masuk Idul Adha? Nantinya, karena dalam rangka untuk setelah kita menjadi fitrah, benarkah kita menjadi fitrah? Bukti kita menjadi fitrah, mau menyembelih. Maunya kita menyembelih binatang ternak itu adalah bagaimana melepaskan sifat kemelekatan kita terhadap benda, terhadap materi. Makanya kan kita manusia ini itu kan makhluk ruh yang diciptakan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aslinya kita itu makhluk ruh, tapi diberikan oleh Allah karena kita hidup di dunia yang namanya dunia ini alam syahadah, alam penyaksian, kita hidup di alam materi, maka Allah memberikan kita jasad. Jasad dengan ruh inilah yang harus senantiasa kita sinkronkan. Maka kalau perintah solat itu aqimis solata lidzikri, aqimis sholata itu gerakannya tubuh, lidzikri yang di dalamnya tubuh. Maka pas rohani dan jasmani berfungsi. Maka sholat bukan hanya sekedar bagus gerakannya, tapi ingatannya kemana ketika kita sholat. Nah karena kita ini ada ruh, ada jasad, kita cek. Kita itu kadang mengeluh, ya Allah kenapa hidup ini terasa berat sekali. Kenapa hidup ini terasa penuh dengan beban? Kalau hidup terasa berat, kemungkinan besar kita itu materialistis. Kenapa? Karena orang itu tidak ditanya berapa berat rohmu, berapa berat batinmu, kan enggak. Tapi yang ditanya berapa berat badanmu. Oh, berarti yang ada beratnya itu badan. Badan itu fisik, fisik itu materi. Maka kalau kita beban hidupnya berat, oh kemungkinan besarnya itu kita sibuk dengan materi. Lupa untuk merohanikan diri kita. Maka orang yang rajin ibadah, insya Allah apapun perjalanan hidupnya itu tenang. Kenapa? Merohanikan dirinya. Tapi orang yang tiap hari ngeluh baik, itu pasti banyak tersangkut dengan materi. Kenapa? Karena yang berat itu materi, yang berat itu jasad. Makanya kita mengucapkannya juga mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena kita itu sibuknya lahir. 10 terakhir Ramadan harusnya fokus pada batin, kita sibuk dengan lahir. Sibuk beli baju lebaran, lahir. Sibuk bikin kue, lahir. Apapun itu, lahir. Padahal Nabi ngajarin di 10 terakhir itu itikaf. Itikaf itu berarti dalam rangka kita bagaimana mengheningkan batin. Makanya puasa itu dari bahasa Sanskerta, upa dan pasa. Upa itu artinya hening, tenang, tetap, diam.
Sedangkan pasya itu yang maha kuasa, berarti mengheningkan diri dalam rangka mendekatkan diri kepada yang kuasa. Itulah puasa. Makanya Allah itu dalam semua rukun itu nyuruh kita diam. Kenapa diam itu penting? Nah, contoh puasa yang bahasa Qur'annya syam. HP ini gampang saya pindahin. Bisa saya pindahin ke sebelah sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kenapa HP ini gampang saya pindahin? Termasuk bendera ini, semuanya bisa. Karena satu, ada yang memindahkan, yang kedua ada yang dipindahkan. Tapi ada faktor pendukung utama, kenapa gampang dipindahin? Karena bendanya diam. Allah itu nyuruh kita diam. Allah nyuruh kita puasa supaya hatinya diam. Allah nyuruh kita syahadat supaya jiwanya diam. Allah nyuruh kita sholat supaya jiwanya diam. Allah nyuruh kita zakat supaya jiwanya diam. Allah nyuruh kita haji, wukuf di Arafah itu adalah puncak ibadah haji, itu diam. Kenapa? Karena Allah ingin menempatkan kita, menggeser kita pada posisi la'allakum tattaqun. Saya mau mindahkan HP ini, tapi begitu saya mau pegang dia loncat, nggak bakalan bisa. Sama dengan kita. Kenapa di ibadah-ibadah mahda itu Allah nyuruh kita menghening, mendiam? Karena manusia itu senantiasa hatinya lari-lari. Lagi sholat saja yang diingat di luar. Lagi sholat saja, lagi ingat tugas. Lagi puasa saja yang sibuk diingat baju lebaran, ini kue belum matang dan seterusnya. Terlalu sibuk hati kita itu padahal Allah nyuruh diam. Makanya kenapa di semua perintah Allah terkait dengan ibadah mahdoh yang kita lakukan, dari mulai syahadat sampai dengan haji, itu nyuruh kita untuk bagaimana menghening. Makanya kan kita belajar dari Pancasila ya, itu keren banget. Ketuhanan yang Maha Esa, yang keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa awalannya ke, akhirannya an? Selama ini kita paham ketuhanan itu berarti banyak Tuhan, tapi Allah cuma satu. Padahal yang dimaksudkan dalam sila pertama itu adalah terkait dengan sifat. Terkait dengan sifat artinya apa? Rakyat Indonesia itu harusnya mengenal sifat Tuhan dan sifat Tuhan itu menjadi perwakilan pada dirinya. Kan sama, kan cuma ada tiga itu. Ketuhanan, kemanusiaan atau kesetanan. Kan itu. Nah, kalau kita mendengar istilah dia sedang kesetanan, kan bukan berarti banyak setan. Tapi pada dirinya ada sifat setannya. Nah, berarti kalau dirancang oleh ulama kita ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus sadar bahwa pada diri kita itu harus ada sifat Tuhan karena kita adalah khalifatan fil ardh. Sifat Tuhan yang Maha Esa itu harus kita menjadikan perwakilan sifat kita di kehidupan di dunia ini. Sehingga ketika sifat Tuhan itu sudah kita miliki, maka kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagus. Kenapa? Sifat dasar manusia kita akan berlakukan. Sehingga kita mampu melakukan sesuatu dengan adil. Karena hanya orang yang menyadari tentang kemanusiaan itu yang bisa adil. Karena orang adil itu adalah tahu yang diinginkan manusia itu ini. Maka tadi untuk menuju kepada manusia an-nas, awali dulu dengan al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Artinya kita tidak pernah mengatur Allah lagi. Ketika kita berdoa bukan mengatur Allah. Makanya yang namanya berdoa itu bukan mengatur Tuhan. Tapi kita mengungkapkan keinginan, adapun hasilnya lepaskan semuanya terserah yang kita minta, terserah kepada siapa kita mintanya, kepada Allah. Kita kan kalau meminta permintaan kita dikabulkan syukurnya luar biasa. Tapi begitu permintaan kita tidak terkabul,
ngomel-ngomel lah percuma. Sholat juga 1 Ramadan, taraweh juga, terus puasanya, kemudian hatam berapa kali, mungkinin baik. Nah ini padahal yang namanya kita beribadah itu totalitas, itulah ikhlas. Ikhlas seperti buang kotoran, gak pernah kita pikirin lagi, lepaskan aja. Berdoa udah lepaskan saja, apapun hasilnya biarkan yang maha kuasa yang punya kehendak. Kita itu bahasanya berdoa, tapi ternyata kelihatannya ngatur pada yang maha kuasa. Jadi sebetulnya yang kuasa itu kita atau Allah. Padahal Allah itu memberikan sesuai dengan apa kebutuhan kita. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas lewati tahap lagi al-falak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Enggak lagi ada hasadnya, irinya, dengkinya sudah enggak ada. Makanya enggak pernah lagi dia mencuri casting orang lain. Orang lain sukses, dia yang mengeluh. Orang lain berhasil, dia yang menggelepar. Padahal itu castingnya orang. Casting kita seperti ini, peran kita seperti ini, jalanin saja dulu. Makanya sering disebut bahwa orang yang paling bodoh dan paling oon itu adalah pendengki dan pendendam. Kenapa? Karena tiap hari minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kan itu pendendam begitu. Dia yang minum racunnya tiap hari, menyiksa dirinya, tapi harapannya orang lain yang mati. Kan oon. Makanya untuk menuju kepada jati diri, kepada manusia yang seutuhnya, lewati al-ikhlas, kemudian sudah mampu melewati sifat iri dan dengki yang ada di dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan mampu menelusuri bagaimana indahnya falak waktu subuh. Maka orang yang sudah mampu bangun di waktu subuh itu awal kesuksesan. Maka sering saya sampaikan ke anak-anak, untuk melihat kalian akan hebat masa depan atau tidaknya sederhana. Cukup kita lihat di tempat tidurnya, jam berapa dia bangun. Kan itu untuk menuju an-nas, kan lewati dulu al-falaknya. Maka kalau anak-anak itu sudah tidak bisa diatur waktu tidurnya, jangan bermimpi untuk menjadi orang sukses. Karena sukses itu dimulai dari tempat tidur. Tempat tidurnya kalau sudah mampu diberesin, bangun dari waktu fajar menyingsing, lihat masa depannya pasti cerah. Kenapa? Untuk menjadi jati diri hebat, an-nas yang hebat, sudah melampaui al-ikhlas dan al-falak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, maka jangan pernah kita bermimpi untuk terus hidup itu mulus. Karena justru tidak mulus itulah yang banyak menyelamatkan. Contoh, bapak-bapak kalau beli sepatu, saya yakin sepatu itu yang pertama dicoba bukan hanya modelnya, tapi dicoba duduk di lantai yang licin. Kalau sepatunya begitu di-set di lantai, di keramik, ternyata licin, enggak dibeli itu. Kenapa? Membahayakan. Ternyata yang mulus itu tidak baik. Maka kenapa sepatu yang mahal itu dibuat sangat dekat kepada lantai? Artinya apa? Bawahnya, dasarnya itu enggak mulus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari terpeleset. Roda kendaraan kita, kenapa ada garis-garisnya? Enggak dibuat mulus aja. Dan bahkan kalau roda ban kita, ban motor ataupun mobil, kalau sudah mulai gundul, pasti kita berpikir untuk menggantinya. Padahal gundul itu kan mulus. Tapi kenapa kita menggantinya? Apalagi kalau perjalanannya ke Banjarnegara, naik ke Dieng, kiri kanan jurang, sementara bannya itu mulus banget, licin, berbahaya. Makanya justru karena banyaknya garis-garis yang membuat tidak mulus itulah sebetulnya untuk menyelamatkan kita. Makanya Allah menghadirkan itu yang bentuknya lapar, yang bentuknya haus di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk membuat kita kokoh supaya kita tidak tergelincir.
Makanya anak-anak perempuan yang banyak tergelincir itu justru yang kulitnya mulus. Yang banyak mempertontonkan auratnya itu pasti yang kulitnya mulus. Berarti mulus justru banyak menyengsarakan dan banyak membuat orang terpeleset. Yang berani pakai rok mini itu pasti yang kulitnya mulus. Makanya bersyukur ketika ada wanita diberikan oleh Allah kulitnya banyak baut-bautnya, murmurnya, itu patut bersyukur. Kenapa? Karena dari situlah dia pasti akan pakai celana panjang atau rok panjang. Maka apa yang Allah berikan pada kita itu sebetulnya adalah untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak bagus menurut Allah. Makanya asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Menurut kita mungkin itu jelek tapi baik menurut Allah. Menurut kita baik tapi jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Makanya mari kita berjalan sesuai casting kita aja. Allah ngasih kita casting seperti ini, udah jalanin saja. Nggak usah ngelirik casting orang lain karena peran kita masing-masing. Kapan kita mau mencuri casting orang lain? Kenapa saya menggunakan kata mencuri? Karena kita itu secara memaksa. Memaksakan diri untuk bisa seperti orang lain. Berat. Makanya kenapa Allah ngasih kita ilmu itu sedikit-sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Supaya kita ini saling berbagi. Dengan apa yang kita miliki itu kita berbagi. Kita pengen seperti Ustadz Adi Hidayat. Berapa puluh tahun Ustadz Adi Hidayat untuk bisa seperti itu. Maka kalau pengen seperti Ustadz Adi Hidayat, jalani waktu seberapa waktu yang dijalani Ustadz Adi Hidayat untuk seperti itu. Kan belum tentu usia kita nyampe ke situ. Maka boleh kita suka dan seperti itu, tapi jangan memaksakan diri. Kita sesuai casting kita saja. Tapi berusaha semaksimal mungkin sesuai casting yang Allah berikan pada kita. Kita pengen seperti orang itu, silakan, tapi jangan memaksakan diri. Makanya yang menyiksa itu adalah ketika sudah ada pemaksaan pada diri. Kenapa kita tidak bahagia? Karena rongga untuk menyimpan bahagia itu tidak cukup, terlalu sempit. Nah makanya kalau pengen bahagia, rongga bahagia dulu yang disiapkan. Maka bekerja itu jangan ngelihat berapa hasilnya baru ikhlas, bukan. Tapi apa yang akan kita kerjakan, disitulah ikhlasnya. Apapun hasilnya lebih ikhlas lagi. Karena banyak orang itu merasa ikhlas tapi terpaksa. Bekerja, tapi setelah bekerja hasilnya sedikit. Ya udah, apa boleh buat. Yang penting saya sudah lakukan. Itu ikhlas terpaksa. Tapi orang yang rongga bahagianya itu luas, insya Allah nggak pernah berpikir. Dia dari melakukan sudah enjoy, sudah nyaman. Sehingga apapun hasilnya nanti, insya Allah tidak pernah bikin sakit hati. Itu. Makanya ayat pertama turun itu adalah Iqra. Membaca. Maka apapun yang kita lihat semuanya itu menjadi bahan bacaan. Maka hidup itu yang bagus adalah penuturan. Dan kita jangan sibuk dengan penataran. Karena penuturan dengan penataran itu beda. Maka kalau hidup kita sibuk dengan penataran itu tersiksa. Waktunya banyak habis. Tapi kalau sibuk dengan penuturan, insya Allah dari tutur kata kita nyaman, tutur kata orang lain kita terima dengan baik, apapun itu kita nggak ditatar. Itulah literasi. Maka Nabi itu ngajarin kita literasi terbaik dalam rangka untuk membentuk kita menjadi orang hebat, menjalani casting yang Allah berikan pada kita. Sudah masuk Isya belum? 1 menit lagi. Baik Bapak dan Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, dan ibu-ibunya. Makanya kesimpulan. Yang pertama, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah diri kita. Jangan pernah meminjam peran orang lain.
Karena dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar. Karena panggung sandiwara, setiap kita sudah punya peran masing-masing. Peran kita adalah peran untuk yang selalu kita lakukan, yang harus kita lakukan. Maka di dalam menjalankan peran ini supaya sukses, banyaklah membaca, banyak menghening. Semua ibadah yang Allah berikan pada kita itu adalah dalam rangka kita menghening. Puncak daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Arafah itu padang. Maka kalau kita masukkan pada ilmu tasawuf bahwa wukuf itu berarti berhenti, menghening, merenungkan diri, introspeksi. Kenapa di mana kita untuk wukuf? Di Arafah. Arafah itu berarti memahami, mengetahui, introspeksi. Maka kalau kita sudah memahami diri kita siapa, jati diri manusia kita siapa, kita sadar tentang kita ini hamba yang tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa, maka disitulah kita menjadi padang, menjadi luas, menjadi terang. Maka orang yang wukuf di padang Arafahnya artinya orang yang senantiasa menyadari keberadaannya dalam kehidupan ini, sehingga keberadaannya ini membuat dia semakin luas cara pandangnya, cara berpikirnya, sehingga semakin dekat kepada Allah. Terima kasih dan mohon maaf, ini saja yang saya sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.